Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik para ikhwah dan akhwat jamaah pengikut mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan, limpahan rahmat serta hidayah taufik pada kita semua sehingga Allah mudahkan kembali kita bersama-sama berkumpul mengaji bersama guru kita Ustaz Haris Abu Naufal hafizahullah taala, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kami ucapkan jazakallahu khairan pada Ustaz beserta tim yang ada di studio. Semoga Allah memberkati segala langkah kebaikan Ustaz. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para jamaah yang telah hadir berpartisipasi bersama kita semuanya. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga keberkahan dalam usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat yang Allah muliakan, terkait kajian kita pada malam hari ini, insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir kajian. Maka kami persilahkan bagi para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz bisa diketikkan, kemudian dikirimkan via kolom chat kepada kami, ataupun nanti bisa bertanya langsung kepada Ustadz setelah kami izinkan. Barakallahu fikum. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz. Fadhol ya Ustadz. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran, tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimahumullah. Masya Allah, di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali tentang kita Maidun Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Al-Imam Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas menggunakan berkaitan ketika berkumpulnya dua amalan, apakah sah bagi seseorang untuk melakukan satu amalan dan mewakili amalan lainnya atau tidak sah. Ya, setiap amalan harus didatangkan masing-masing dengan niatnya masing-masing. Ya, kesimpulannya pada pertemuan yang lalu ada amalan yang bisa dikumpulkan menjadi satu dengan sekalinya, dan ada amalan-amalan yang tidak bisa dikerjakan menjadi satu yang dimana harus dilakukan dengan niatnya masing-masing. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mencapai dan baru yang lalu yang sempat menyinggung beberapa poin, namun yang sini kenal sudah sempurna dari kearifan yang disebutkan dulu, karena yang pertemuan yang lalu hanya sekedar syarat. Jadi kita baca semua hal yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam ucapan beliau, wa kullu masyhurin fa la yushadda mithalul marhur wal musabbih. Wa kullu masyhurin setiap yang tersibukkan maka dia tidak disibukkan dengan hal yang lainnya. Jadi, contohnya al-marhur, ya, jaminan. Ketika seseorang menyerahkan jaminan, maka tidak boleh jaminan itu kemudian diperjualbelikan. Apakah bisa atau yang lainnya. Sebagaimana juga wal musabbalu. Musabbalu adalah tanah wakaf. Jika seseorang sudah berniat, ini tanah saya wakafkan, ini toko saya wakafkan, ini mobil saya wakafkan. Ketika barang-barang tadi sudah diniatkan untuk wakaf, maka dia telah tersibukkan dengan wakaf. Ya, dia harus dipergunakan untuk wakaf. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk menjual wakaf tadi, atau dia mewakaf kepada yang lain, atau dia menyewakan,
atau dia hibahkan, atau dihadiahkan, atau menjadi warisan. Ya, tidak dibenarkan. Karena wa kullu mashghulin fala yushaghalu. Setiap sesuatu yang telah disibukkan, ya dari sesuatu maka dia tidak disibukkan dengan hal yang lain. Nah, ucapan di sini, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya ya wa kullu mashghulin ya fala yushaghalu disebut oleh Syekh di sini ishtaghala bidah. Maksudnya dia telah disibukkan dengan ya maka tidak boleh apakah itu berbentuk barang, apakah berbentuk harta, berbentuk uang. Baik. Wa aidan al-mashghul ya di sini dikaitkan dengan iltizam ya dengan hal-hal yang telah diingatkan ya sesuatu tersebut. Dan disebut oleh Syekh di sini syarih wa mana al-qaidah, mana dari kaidah ini anna man ishtaghala bi syai'in syar'i, ya siapa yang telah tersibukkan dengan sesuatu di dalam syariat ini, apakah itu dari kalangan orang-orang di bidang syariat ya atau apa saja dari harta-harta yang dia miliki, yang kemudian harta tersebut telah dia niatkan kepada sesuatu, ya apakah telah dia jual, apakah telah dia sewakan, apakah dia wakaf, apakah dia hadiahkan, apakah dia wakafkan, maka semua hal yang telah dia niatkan dan yang telah diqrar maka tidak boleh disebutkan dengan hal yang lain. فإنه لا ي... فإنه لا يشتغل بشيء آخر. Ya, dia tidak boleh disebutkan dengan hal yang lainnya sampai selesai dari hal yang pertama tadi dia niatkan. Dalil kaidah ini adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, di mana beliau berkata, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna fis salati la syughla. Sesungguhnya pada salat itu ada kesibukan-kesibukan. Nah, seseorang ketika dia bertakbir, Allahu Akbar, ya. Nah, ketika dia sudah bertakbir dengan takbir Allahu Akbar, maka dia sudah tersibukkan hal-hal yang menyangkut dengan sholat tadi. Apa yang tersibukkan dia dalam sholatnya? Dia sibuk dengan baca-bacaan, dia sibuk dengan zikir-zikir, dia sibuk dengan gerakan-gerakan, dia sibuk dengan doa-doa. Maka tidak dibenarkan seseorang ketika dia sholat, ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang menelpon dia, walaupun yang menelponnya Bapak Presiden, ya tidak boleh dia mengangkat telepon tersebut. Karena sholat itu sesuatu yang telah menyibukkan dia dengan hal-hal yang ada dalam sholat tadi. Maka tidak dibenarkan untuk menyibukkan sesuatu yang tidak ada keterkaitannya dengan sholat. Ya, nah kita akan mengatakan sesuatu yang tidak ada keterkaitannya dengan sholat, maka dikeluarkan di situ sesuatu yang ada keterkaitannya dengan sholat. Ketika dia berdiri dalam sholatnya, kemudian ternyata kiblatnya salah, ada yang menegur bahwasanya kiblat ke kiri, agak ke kiri sedikit, boleh dia bergerak. Iya, atau misalnya ya ketika dia sedang sholat, kemudian ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, HP-nya berbunyi di soft tengah, dan HP-nya volume yang paling tertinggi, suaranya yang itu bisa terdengar kepada seluruh penghuni masjid, maka dia boleh untuk mematikan HP tadi. Karena kesibukan-kesibukan yang dia lakukan di luar sholat itu ada kepentingan untuk sholat. Iya, ada kepentingan untuk sholat. Ya, atau misalnya ada seseorang ingin membunuh seorang imam, maka boleh untuk dia bergerak dalam seperti ini untuk menjaga nyawa si imam tadi. Dia boleh halau membunuh tadi. Dibolehkan. Ya, kalau seandainya gerakan dengan berapa kali gerakan si pembunuh tadi bisa dilumpuhkan dan sholatnya. Kalau seandainya dia gerakan sudah cukup banyak, putar tendang, pukulan, angkisan dan lain sebagainya sudah dibatalkan sholatnya, mungkin tidak berusaha dalam kondisi seperti ini untuk menjaga darah seorang, untuk menjaga darah imam tadi. Baik, maka di sini disebutkan fas-salatu laha af'alun wa adhkarun khassah.
Bahwasanya sholat, pada sholat itu ada perbuatan-perbuatan, ada zikir-zikir yang khusus. Sehingga tidak boleh disibukkan dengan sesuatu apa yang tidak disyariatkan dalam sholat itu sendiri. Nggak boleh. Baik, nanti akan kita rinci dari contoh yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala di sini wahafidhu. 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 Baik, amsilatul lil qaidah. Ya, kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh dari kaidah yang kita baca ini. Karena dengan contoh, insya Allah akan lebih jelas apa yang kita terangkan. Ya, apalagi belajar muqaddimah fikih ini kaidah, dan kaidah terkadang tidak akan bisa dipahami kecuali dengan contoh-contoh yang telah disebutkan oleh para ulama. Kullu mashhurin fala yushabbaru. Mithaluhu marhunu wal musabbaru. Mithalul awal, contoh yang pertama, ya seseorang meminjamkan uang kepada Z 1.000 real. Tapi seseorang meminjamkan uang dari Z, meminjamkan uang dari Z 1.000 real. Nah kemudian 1.000 real yang dipinjam dari Z tadi sebagai jaminan dia berikan kerahan, dia berikan jaminan rumahnya. Baik, dia berikan jaminan rumah. Berarti rumah, misalnya saya Z, kemudian saya pinjamkan uang, ya, atau saya meminjam uang. Saya meminjam uang dari si Z. Baik, misalnya 200 juta, saya meminjam uang dari si Z. Nah, kemudian setelah saya mengambil uang, si Z mengatakan, saya mau meminjamkan uang kepadamu, tapi syaratnya harus ada jaminan. Nah, kemudian saya serahkanlah jaminan tadi. Jaminan itu berapa? Rumah misalnya. Berapa rumah. Baik, normalnya nggak mungkin diangkat dan seperti itu. Tapi surat-surat yang berkaitan dengan rumah. Ya, pokoknya uangnya selama 1 tahun, ya, dibalik kembali, ya sudah saya kembalikan surat-surat semuanya. Nah, kemudian Ayuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yang sudah meminjam uang dari si Z sekian ratus juta tadi, dan saya berikan jaminan rumah. Kemudian saya ambil rumah tersebut, saya jual sama seseorang. Saya jual. Ya pokoknya saya jual rumah ini dengan harga misalnya 300 juta, kamu kasih dulu buat saya 200 juta, nanti setelah kamu melunaskan, saya kasih semua surat-surat ini. Nah sementara surat rumah tadi di tangan si Z yang telah meminjamkan uang kepada saya sebagai jaminan. Maka dia jual kembali, saya jual kembali jaminan saya itu kepada pihak yang lain, maka ini hal yang dibolehkan dalam kita. Kenapa? Wa kullu masyghulin pada yusyaghalu. Ada sesuatu yang sudah tersibukkan dengan sesuatu, dia nggak boleh disibukkan dengan hal lainnya. Maksudnya ketika dia sudah selesai transaksi A tadi dengan bentuk marhum, bentuknya adalah sebagai jaminan, kemudian jaminan tersebut tersebut dengan jaminan itu menjadi penjamin bagi si Z yang telah saya pinjam uangnya, maka bagi saya nggak boleh untuk menjual rumah tadi. Ada itu jaminan. Iya, itu ibaratnya istilahnya sudah milik si Z, walaupun bukan seluruhnya milik si Z. Baik, nah kemudian sedikit faedah di sini. Kalau misalnya saya utangnya 200, 300 juta, saya bayar ya 10 juta ya Z ya, 10 juta saya bayar. Apakah boleh saya mengatakan kepada Z, Z, saya tinggal utang 290 juta ya. Ini saya bayar 10 juta dulu, sisa 290 juta. Ya sudah, minta surat rumah saya. Anda nggak berhak untuk meminta surat Anda, surat rumah tadi. Karena uang yang Anda kasih, yang Anda bayar itu cuma sekian persen. Utangnya 300 juta, dibayar 10 juta. Ya nggak bisa. Kemudian Anda mengatakan Anda zalim, nggak boleh Anda. Saya udah bayar utangnya, ya kamu bayar utangnya 10 juta. Iya, disyaratkan oleh sebagian para ulama, dia harus melunasi semua hutangnya. Ketika dia sudah melunasi semua hutangnya, 300 juta tadi, ya, maka baru berhak boleh untuk dia mengambil surat tadi. Sebagian ulama mengatakan kalau seandainya sebagian besar, dia sudah 270 juta. 270 juta sudah dibayar dan ada kepercayaan, ya sudah, saya kasih surat kamu sisa 30 juta. Untuk sebagian para ulama, mereka mengatakan itu harus lunas semuanya, baru boleh dia mengambil dari surat perumahannya tadi. Subhanallah ya. Berarti dia udah bayar utang, nggak boleh ambil. Apalagi yang dia belum bayar utang sama sekali, kemudian perumahannya tadi dijual sama orang lain, dia ambil uangnya 200 juta, dia tangguhkan 100 juta, nanti kamu bayar lunas kepada saya, baru saya akan berikan buku kepada kamu. Ini nggak dibolehkan dalam syariat. Ya, nggak boleh dalam syariat.
Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, disebutkan oleh Syekh di sini, al-musabbalu. Apa itu al-musabbalu? Musabbalu artinya adalah wakaf. Ya, di mana seseorang telah mewakafkan hartanya, ataukah mobilnya, ataukah rumahnya, ataukah gedungnya, ataukah tanahnya. Dia sudah wakafkan. Baik. Nah, kemudian tidak sah harta yang telah dia wakafkan tadi kepada masjid, kepada yayasan A, atau kepada si B, atau kepada si A, yang kemudian diambil kembali apa yang telah dia wakafkan tadi, ya, kemudian dia jual, atau dia hibahkan, atau dia hadiahkan, atau diambil warisan oleh keluarganya, atau dia memberikan warisan kepada keluarganya. Ya, ini harta wakaf tadi saya tulis sebagai hadiah untuk anak-anak saya semuanya. Tadi boleh. Karena apa? Karena dia sudah tersibukkan dengan wakaf. Kecuali halnya dia berkata kepada Nadir, saya wakafkan tanah ini kepada kamu, atau saya wakafkan rumah ini kepada kamu. Ya, dengan syarat rumah ini dipergunakan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau seandainya kalian tidak menjalankan amanah untuk mengerjakan, ya, atau untuk menggunakan apa yang telah saya wakafkan ini, maka saya tarik kembali. Baik, nah kalau seandainya dia wakafnya seperti itu, maka Allah tidak ada masalah. Baik, selama orang tersebut tidak menjalankan amanahnya. Jadi kalau dia menjalankan amanah, tidak berhak di seseorang untuk menyibukkan apa yang telah dia wakaf tersebut kepada hal yang lainnya. Baik, kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga. Jadi kita sudah sebutkan contoh jaminan. Kita sudah sebutkan contoh wakaf. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah bab ibadah. Dalam bab ibadah. Baik. Misalnya seseorang sholat. Allahu Akbar. Dia bertakbir sholatnya. Kemudian dia mendengar suara muadzin mengumandangkan adzan. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak menjawab adzan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Nam, idza sami'tum muadzin faqulu ma yaqulu muadzin." Apabila engkau mendengar seorang muadzin mengumandangkan adzan, jawablah atau ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dia sedang mengerjakan sholat dan kemudian dia terdengar suara azan, maka dalam kondisi seperti ini tidak perlu bagi dia untuk menjawab salam. Kenapa? Karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna fi salati la syughla, itu hadisnya lebih khusus daripada hadis yang seseorang mendengar muadzin, maka ucapan apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Walakin al-adhkar al-qasirah allati wajada sababaha fi sholati, nam, fa innahu ya'ti biha al-musallin. Jadi kalau seandainya dikir-dikir yang pendek, yang mana dikir-dikir tersebut ada sebab-sebabnya dalam sholat, maka dalam kondisi seperti ini boleh dia datangkan dalam sholatnya. Dikir-dikir yang pendek, boleh. Sebagaimana dengan disebutkan contohnya, waktar Syekhul Islam, ya, waktar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah annahu ya'ti bi kulli dzikrin wajada sababahu fi sholati mutlaqan. Di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ya didatangkan dikir-dikir yang didapatkan sebab dalam sholat secara mutlak. Misalnya apa? Al-Qasab, ada seorang bersih, yang bersih. Ketika kita bersih, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Mungkin kita baca Alhamdulillah. Baik, dibolehkan. Karena pendek dan ada sebabnya. Baik, begitu juga ketika kita mendengar orang bersin, Alhamdulillah di samping kita, Alhamdulillah, kita jawab. Ini diboleh. Begitu juga ketika seseorang sholat malam, dan kemudian dia mendengar suara gonggongan anjing. Maka disunahkan seseorang ketika dia mendengar gonggongan anjing, ya, untuk bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim. Dan dia sedang sholat.
maka dibolehkan. Begitu juga ketika dia mendengar suara kokokan ayam. Dalam hadis bahwa ayam itu ketika berkokok di pagi hari, di subuh hari itu pertanda malaikat turun. Dan kemudian dia mengucapkan, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Dengan turunnya malaikat membawa rahmat. Dia meminta rahmat kepada Allah, bukan meminta kepada malaikat. Nah boleh. Seseorang ketika dia mendengar suara kokokan ayam, wahai malaikat berilah rahmat kepada saya, wahai malaikat berilah anak saya, wahai malaikat berilah rahmat kepada saya, wahai malaikat berilah setelah. Enggak boleh. Ini syirik billah. Ya, karena malaikat itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa memberikan rahmat kepada kita, dia tidak bisa memberikan penjagaan kepada kita, dia tidak bisa menghilangkan mudarat dari kita. Kecuali apa yang diizinkan, apa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah milik Allah. Ketika kita menyadari itu semuanya milik Allah, maka minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta, mintalah sama Allah. Apabila kau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, baik atau ya ketika ditimpa kepadanya sebuah musibah, maka boleh dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau ketika dia mendapatkan nikmat, boleh dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dia naik kendaraan, boleh terlihat kendaraannya itu ya apa ibaratnya mendaki, boleh dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, walakin al-adhkar at-tawilah, lebih dikir-dikir yang panjang seperti adzan. Kan adzan itu berisi ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang gitu. Ya mungkin imamnya sedang rukuk, maka rukuk kita masih menjawab imam, masih menjawab muadzin memandangkan adzan. Jadi dikirnya bukan hanya Allah Akbar saja dari A sampai Z. Ya, maka dia akan tersibukkan dengan adzan. Coba karena adzan minimal itu dua menit dia ketika dikumandangkan adzan. Baik, la yati biha. Dia tidak perlu untuk membaca dikir. Dia masyghulun karena dia telah tersibukkan. Wal masyghul la yushaghal. Karena sesuatu yang telah tersibukkan itu tidak disibukkan dengan hal yang lainnya. Baik. Begitu juga ayo rahimani wa rahimakumullah. Ya, contoh selanjutnya, seseorang yang dia menyewakan rumahnya. Baik, dia menyewakan rumahnya. Baik. Nah, setelah dia menyewakan rumahnya tadi kepada si fulan, maka tidak boleh rumah itu dijual ke pihak yang lainnya atau disewakan kepada pihak yang lainnya. Baik, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan sampai waktu sewanya itu selesai. Ketika waktunya sudah selesai menyewa, maka itu sudah kembali miliknya. Boleh disewa lagi, boleh untuk dia jual, boleh untuk dia wakafkan, boleh untuk dia hamilkan, boleh ada masalah. Kecuali kalau seandainya orang yang menyewakan rumah tadi atau orang yang menyewa rumah, dia rela dan ridho. Ya, saya sudah menyewakan rumah untuk kamu 2 tahun dan kamu sudah bayar lunas hutang, sudah kamu bayar lunas sewanya. Boleh nggak kalau misalnya saya ya menjual rumah ini karena saya butuh uang. Jadi kalau saya sewa kepada kamu 2 tahun, saya cuma dapat bisa 20 juta. Nah, sebenarnya saya butuh uang banyak. Ini rumah mau saya ada yang membeli, saya khawatir ke depan ada yang beli. Dia selalu membeli rumah saya ini dengan harga 1 miliar. Kamu sudah tinggal di rumah saya 3 bulan, dan kamu telah menyerahkan uang sewa 20 juta di sini. Kalau kamu rela dan mau, saya berikan semua uangnya 20 juta rupiah buat kamu. Saya nggak potong untuk kamu tinggal 3 bulan di sini. Tapi saya berharap ya kamu bisa meninggalkan rumah saya. Karena rumah saya ini sudah ada yang membeli. Nah, kalau pihak penyewa mengatakan, iya, saya siap di sponsor, itu kan saya juga memang tak tentu saya ingin membatalkan sewa saya itu. Karena saya ada yang meninggal, ada yang memberikan rumah, saudara saya berikan rumah untuk saya pinjam selama 2 tahun. Dan alhamdulillah sekarang kamu sudah laku rumahnya dan kamu memberikan uang sebaik seperti ada saya sebetulnya, alhamdulillah, ya saya setuju.
Jadi kalau si penyewa tadi mengatakan saya sudah menyerahkan uang kepada dan sewa menyewa sudah selesai. Ketika sewa menyewa sudah selesai, maka di sini berlaku akad alja lazim. Nah, akad lazim bermakna saya tidak bisa mengatakan, sebagaimana kamu juga nggak bisa mengusir saya dari tempat ini. Kecuali kalau saya rela, ya, dan kamu juga rela, maka bisa kita batalkan apa yang sudah berlaku daripada akad lazim. Ya. Nggak boleh. Ya saya nggak mau, saya tetap akan tinggal di rumah ini. Maka silakan kau jual rumah ini selesai engkau lakukan akad dengan saya. Sewa minimal. Jelas, karena apa? Al-mashhul pada yushaghalu. Sesuatu yang sudah tersibukkan, tidak boleh disibukkan dengan hal yang lainnya. Bisa difahami ya? Baik, contoh selanjutnya, ayo rahimahullah, ada seseorang yang dia itu misalnya bekerja. Jadi kontrak pekerjaan, ya dia kerja serabutan, ya dia misalnya kerjanya dari jam 7 sampai jam 10. Ya, dia digaji. Ya, dia digaji jam 10. Pokoknya saya gaji kamu dari 7 sampai jam 10. Kerja. Nah, kebetulan hari ini tidak ada pekerjaan, tapi tetap kamu harus di sini tempat saya. Jadi saya butuh lagi atau saya perlu sesuatu dan lain sebagainya, maka nggak boleh dia bekerja tempat yang lain. Nggak boleh. Dibenarkan yang sebagainya. Jadi kadang seseorang suka istihsan ya. Suka akhirnya bekerja. Wah, ini kan nggak menunjukkan. Wah, kita ada hal. Maka ini adalah semuanya istihsanat yang perlu untuk semua menjauh. Karena semuanya yang akan terjadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ini karena sebagaimana akan contoh yang ke belakang disebutkan. Lalu selanjutnya ada mu'tamir. Orang yang melakukan ibadah umrah di dalam babil umrah. Ketika dia sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Walaupun umrahnya adalah umrah sunnah. Ya, dia sudah umrah berkali-kali, ini umrah kesekian kalinya. Dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Dan dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kemudian akhirnya aku capek ditambah pada yang saya full. Ya, sementara saya udah ada keperluan nih, ada yang ngajak jalan-jalan ketiga misalnya. Udah saya nggak jadi umrah. Padahal dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak boleh membatalkannya sampai selesai dia menyelesaikan apa yang telah dia niatkan di awal. Tidak boleh. Atau misalnya seseorang dia ingin membadalkan umrah dari orang tuanya. Labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan. Baik. Selesai dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan fulan bin fulan untuk ayahnya sendiri atau untuk siapapun. Gratis misalnya. Tiba-tiba dia ditawarin. Mau nggak kamu badalkan umrah dari orang tua saya? Ya, saya kasih uang sekian. Mau nggak? Wah, ini dapat uang sekian ini. Boleh, boleh, boleh. Akhirnya dia pergi lagi ke miqat, misalnya di tengah jalan dia pergi balik ke miqat, dia ulang miqat lah. Baik Allahumma umratan an fulan bin fulan. Namanya diganti dengan nama yang lain. Ini juga nggak boleh. Iya, dia nggak boleh mengganti nama yang sudah dia ucapkan dalam badal. Yang kedua, dia juga tidak boleh, walaupun dia umrahkan untuk dirinya sendiri, kemudian dia capek, dia lelah, dan dia ingin batalkan umrahnya, tidak boleh. Karena ketika Anda sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, berarti kamu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan ibadah umrah. Kecuali kamu sakit, mau meninggal, dan lain sebagainya, lain masalah. Cuma masalah capek, lelah, terlalu kroni, terlalu padat, ya sudah, saya ingin nggak ingin melanjutkan. Maka yang seperti ini nggak dibolehkan. Bisa dipahami ya? Baik. Hatta yantahya minha. Sampai dia menyelesaikan semua ibadah umrahnya. Lianhu masyghulun biha. Karena ketika dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, maka dia sudah tersibukkan dengan apa yang telah dia niatkan. Baik. Kemudian al-mithalu sabi'. Contoh yang ketujuh, al-mu'takif. Seseorang yang berniat untuk beriktikaf. Baik, idza lazimahu masjidah. Nah, ketika dia sudah beriktikaf dan dia melazimkan masjid, dia sudah berniat, maka tidak boleh bagi dia keluar ya tidak boleh dia keluar untuk ibadah sekalipun. Tidak boleh. Ya, atau ada kesibukan-kesibukan yang lainnya.
Tadi benar, ketika seseorang sudah berniat untuk beriktikaf di masjid, ya, maka masjid itu harus dia lazimi. Tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan untuk dia keluar dari masjid tersebut. Tidak dibenarkan. Baik, kecuali hal-hal yang sifatnya tidak boleh tidak. Dia ke toilet, dia misalnya harus mandi, atau misalnya tidak ada yang mengantarkan makanan kepadanya, dia harus keluar untuk beli makan. Tapi kalau seandainya tidak ada orang yang bisa mengantarkan makanan kepadanya, atau di masjid sudah ada yang menyediakan makanan, maka tidak dibolehkan dalam kondisi seperti dia keluar rumahnya. Nah, ketika dia sudah berniat, maka dia sudah, ya, sudah apa? Sudah dengan niatnya tadi untuk melazimkan masjid. Baik, misal tadi al-muwazzaf. Ya misalnya ini pegawai. Apakah pegawai negeri, apakah pegawai swasta, atau pegawai apa saja. Maka disinilah seseorang harus tertanamkan dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dia tidak menyandarkan hanya sebatas kontrol dari pihak perusahaan, absen dari pihak perusahaan. Kalau absen, dia bisa nitip jempol, atau mungkin ada cara lah jempolnya gimana, atau dia jempol kemudian dia pergi, ya atau lain sebagainya. Maka ada hal-hal peluang-peluang dari berbuat curang. Jadi seseorang ketika dia tertanam pada dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah modal besar untuk dia menjalankan amanah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau memberikan sebuah kalimat yang sangat indah, kalimat yang ringkas tetapi memiliki efek yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wattaqullah haitsu ma kunta." Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja engkau berada. Ketika engkau berada di kantormu, bos kantormu sedang tidak ada, pengawas juga tidak melihat apa yang engkau lakukan. Sementara engkau telah diikat dengan al-muslim ala syurubi, muslim ala syurutihim. Muslim mereka diikat dengan syarat-syarat di antara mereka. Dan saya telah berjanji untuk bekerja di tempat ini dari sekian ke jam sekian. Walaupun di sana tidak ada pengontrolnya, tidak ada pengawasnya, tidak ada kepala kantornya. Dan saya telah berjanji, dan ini telah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi saya untuk berada di tempat ini. Saya tidak menitip absen, ataukah untuk bekerja di tempat yang lainnya dengan dalih ada pekerjaan hari ini. Nggak diboleh. Iya. Nah, ketika seseorang tertanam rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak butuh kepada pengawas, nggak butuh dengan CCTV, karena pengamatan Allah lebih dia takutkan, lebih dia khawatirkan daripada cuma sekedar CCTV. Kan seperti itu. Iya, ini dalam segala hal teman-teman. Hanya para guru atau apa saja, kepala kantor, berikanlah nasihat-nasihat kepada para pekerjanya, nasihat kepada murid ini, berikan nasihat. Ya, kalian hari ini ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, Rasulullah mengatakan bukan dari golongan kita yang dia menyiasati apa yang dia lakukan. Kamu sebenarnya nilai kamu 5, tapi karena kamu nyontek dengan tetangga, dengan teman yang sebelahmu, atau kamu punya catatan yang kau simpan, sehingga kamu jadi 10. Ini nggak boleh. Kamu nggak aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang kau lakukan. Tanamkan ini. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Di sebelum dipasang CCTV kiri kanan, ya, sebelum kita pasang pengawas ini, sebelum kita atur, ya, satpam dan lain sebagainya, maka tanamkan dulu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanamkan rasa takut kepada Allah, CCTV dan lain sebagainya terkadang nggak dibutuhkan. Kalau seandainya pun misalnya yang dibutuhkan bukan itu, dia akan menjadi hal yang paling pertama. Yang dirasa takut yang ada di hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini penting. Ya, teman-teman yang punya perusahaan, yang punya toko bisnis, yang punya anak dua, yang punya anak yang membantu di rumah, yang membantu di rumah kecil, misalnya dia punya anak kecil yang lain yang jadi harus diangkat anak. Yang penting sebelum CCTV, kan CCTV bisa ditutup, CCTV bisa di luar CCTV bisa kita pukul anak kita.
Atau dalam keadaan emosi dia ini karena nggak bisa yang kecil begitu. Kalau kita nggak bisa berbicara, kalau positif virus, ada Allah Subhanahu wa taala yang ini aku semua yang membuat kamu mau tahu mau ini dan akan muka kamu yang menjawab itu bersama yang hari di mana sesuatu yang tersembunyi akan nampak di hadapan Allah. Itu yang akan manusia. Apakah kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai kepala kantor, kita sebagai manajer, ya kita sebagai apa saja profesi kita. Tanamkan pada diri kita, pada diri kita sendiri rasa kepada Allah dan tanamkan sesuatu kita pada bawah doa kita. Sehingga kita akan amanah dan menjawab tugas ini. Ya, sebelumnya bisa difahami ya. Ya, sebenarnya di sini إذا كان عمله محدودا بالساعات معينة ketika pekerjaannya itu sudah dibatasi dalam waktu tertentu fala yajuzu lahu maka tidak boleh bagi dia untuk menyibukkan di waktu tersebut dengan amalan yang lain ya dia tetap absen ya minum kopi baca Quran kemudian buah grab ya akhirnya nanti sudah jam 5 pulang dari kantor absen lagi ya akhirnya dapat gaji kemudian gaji yang diberikan kepada anak di sekolah dia makan dia berikan belanja meja maka sesuatu yang ada Pan Ustadz, mohon izin Ustadz, mikrofonnya kurang jelas sepertinya Ustadz. Suara kurang terdengar jelas. ini dari awal atau akhir Baru Ustadz. oke Ya, sekarang kita jelas sudah lumayan Ustadz. Alhamdulillah. ya jadi di Rahman maka diri memuliakan Allah ya ini hal yang perlu kita tahu dan sesuatu yang kita bawa ke rumah kita dari uang yang tidak halal itu akan memberikan efek yang sangat besar untuk anak-anak kita ya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala ayah beliau ketika akan menikah beliau menikah beliau sampaikan kepada ajudannya ambil dari uang yang kumiliki uang yang paling halal aku gunakan uang ini untuk menikah menikah dan subhanallah karena beliau sangat menjaga apa yang masuk dalam perut beliau untuk pernikahannya ya untuk istrinya untuk anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari keturunannya seorang raja sekaligus seorang ulama yang membawa kebaikan kepada umat yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nama hari ini banyak keluarga anaknya disekolahkan di sekolah yang paling mahal sebetulnya punya guru les ya tapi ada macam sebab ya kalau anaknya kurang uang kadang dibawa oleh laki-laki A kadang dibawa oleh laki-laki B kadang dibawa oleh si C ya kadang pulang ke rumah 10 hari pulang dari diskotik dia dengan pakaian yang lancar dia sambil mabuk sambil kayaknya padahal sekolahnya di sekolah yang paling mahal ya maka kalau bukan hanya anak yang salah bukan si anak yang salah sensasi bisa jadi yang hanya harta yang kau pulang ke rumah yang kemudian dimakan oleh anak-anak kemudian jadi daging untuk mereka yang kemudian itu racun yang membawa berkah maka ini kan menjadi kesengsaraan sengsara di dunia dan kesengsaraan di akhirat kelak. Ini seorang wanita soleh di zaman dahulu, ya suaminya hendak pergi bekerja, dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, tadi siap bisa bersabar dengan kelaparan, dengan segala kekurangan, tapi kan tidak bisa bersabar. Ketika engkau membawa sesuatu yang keluar rumah,
kemudian rumah menjadi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita menjadi bahan untuk tapi sesama harus seperti itu. Yang itu ibu-ibu yang kaum wanita mesti dia menjadi pelindung dalam rumah dan bukan menjadi pengembos, bukan menjadi pembawa dia kayu bakar. Yang kemudian dia minta sesuatu kepada suaminya, apa yang suaminya nggak bisa lakukan, nggak bisa suaminya beli. Akhirnya ketika istrinya terlalu banyak tuntutan, ini itu, dan lain sebagainya. Dan sementara si suami tak punya penghasilan sebesar apa yang diinginkan oleh si istrinya. Karena saking dia sayang dengan istrinya, sayang dengan anak-anaknya, akhirnya mulai dia mencuri, mulai dia korupsi. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Hanya itulah betul bagi kita semuanya untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kembali, maka fala yajuzu lahu, maka dalam kondisi seperti ini tidak boleh dia pada waktu tersebut dia bekerja dengan kerjaan yang baik. Kenapa? Lianna masyghulun la yushaqqal. Sesuatu yang sudah disibukkan dengan sesuatu, maka dia tidak disibukkan dengan hal yang lain. Nah, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca wa may yu'addi an akhihi wajiban, barang siapa yang seseorang dia menunaikan kewajiban untuk saudaranya. Baik, misalnya dia membayar hutang ke saudaranya, dia membayar zakat, bukan memberikan zakat. Dia bisa saudaranya punya zakat, dia ambil uangnya, dia dikeluarkan zakat atas nama saudaranya. Atau dia bayar hutang, saudaranya punya hutang, kemudian dia bayar hutang saudaranya. Baik, atau dia hajikan saudaranya, atau dia umrahkan saudaranya, dia niatkan untuk menghajikan saudaranya atau mengumrahkan saudaranya. Apakah hal seperti ini dibolehkan? Dan kalau seandainya boleh, apa ketentuannya? Dalam bab apa saja boleh? Apakah harus ada niat? Ya, misalnya seseorang itu memberikan zakat kepada saudaranya, dia berniat, saya berniat memberikan zakat musim bulan. Apakah harus diberitahu kepada si pemberi zakat, si teman dia yang seharusnya dia mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mengeluarkan zakat? Udahlah ya, pokoknya zakat kamu saya keluarkan. Kamu berapa kamu punya zakat? Oh, zakat kamu 20 juta. Udah, saya keluarkan zakat gitu ya. Saya keluarkan uang 20 juta, saya keluarkan zakat, saya bagi untuk fakir miskin atas nama kamu. Nah ini, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan saya mohon maaf, biasanya materi kita 1 jam, kemudian kita lanjut tanya jawab. Kali ini saya minta maaf, yang kita diskon 15 menit. Saya ikutin dari sisa dari waktu, insya Allah kita akan jawab tentang pertanyaan tentang sebatas kemampuan yang kita hadapi. Dan saya tidak berbalik menyentuh apa yang saya. Maaf, maaf. Baik, wafikum barakallah Ustaz, jazakallah khairan atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk ikhwah dan akhwat semuanya. Baik para jemaah sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan jika ada yang memiliki pertanyaan bisa raise hand ataupun dituliskan kepada kami. Tafadholu ya. Ibu. Ya, sudah ada yang angkat tangan di sini dari Bapak Abiyah. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya ingin bertanya, Ustadz. Ketika tadi kan ada menyinggung sedikit tentang sholat itu, Ustadz ya. Apa tidak boleh menyibukkan sesuatu apa tadi? Nah, ketika seumpama sholat berjamaah gitu kan, imamnya misalnya ada yang salah bacaannya, lalu kita apa dari dari jauh gitu, nggak dari dekat, kita membaca misalnya. Kiro man katibin ya alamu nama taf'alun itu, dia nggak baca itu, tapi kita baca ya alamu nama taf'alun.
Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Walaupun si imam tadi nggak ngebaca, apa kelewat bacaannya gitu. Lanjut ke ayat yang setelahnya. Itu hukumnya bagaimana? Apakah sholat kita batal atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita sholat dalam keadaan berbaring ketika seumpama kita uh, sakit, nggak kuat berdiri dan duduk gitu, Ustaz. Itu pertanyaan yang kedua, Ustaz. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama selama sendiri mengenal kemudian sama Allah Taala khusus dengan dia karena seseorang boleh untuk berenang atau menurut imam sesuatu yang berkaitan dengan masalah sholat rileh baik tapi sesuatu yang tidak ada berkaitan dengan sholat karena seseorang tidak boleh disibukkan dengan sesuatu tersebut. Jadi antara hal yang masuk kategori masalah sholat membenarkan bacaan imam, membenarkan bacaan imam. Nah, maksud dan tujuan kita membenarkan bacaan imam supaya imam bisa memperbaiki bacaan. Baik. Nah, kalau seandainya masalah ini tidak kita dapatkan dalam arti kita, imam membaca pakai mikrofon, yang mana suara imam itu terdengar sampai ke seluruh masjid. Kita berada di sofi yang ke-9. Kalau kita membenarkan bacaan imam ini, tidak terdengar oleh imam tadi, maka maslahatnya tadi apa? Maslahatnya adalah untuk meluruskan dan membenarkan apa yang dibaca oleh imam. Nah, ketika apa yang kita luruskan tersebut tidak terdengar oleh imam, maka dalam isi seperti ini, para hadirin dan hadirat Allah tidak perlu untuk kita meluruskan ini. Dan tujuannya adalah untuk meluruskan iman. Sementara tujuannya tidak dapat. Baik. Nah, apakah sholat kita itu menjadi batal? Tidak batal. Yang tidak batal sholat kita akan membaca dalam sholat itu hukum sholat. Baik, kami sunnah. Baik, dan kita tidak perlu untuk membaca sendiri apa yang dibaca oleh imam. Dan tujuan kita adalah hanya mendengar saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang ketika imam itu benar dia dapat pahala tidak dapat pahala dan ketika imam itu salah dia dan dia bertanggung jawab dengan kesalahannya sementara kita tidak menanggung apa yang melakukan dari kesalahan ketika memang kita tidak mampu untuk memperbaiki imam tersebut. Allah Taala contohnya seseorang itu ketika dia berdiri di belakang imam, memang orang-orang yang mereka paham dengan bacaan. Sehingga dia bisa meluruskan bacaan imam ketika imam itu salah. Dengan hanya sekedar mempertemukan soft, sekedar dia berada di soft di belakang imam, dia nggak bisa nggak ngerti fikih sholat, nggak ngerti tentang bacaan-bacaan, sehingga imamnya nggak ada yang melurus. Yang ada di perlu untuk di kemudian yang kedua, soal yang kedua ini mohon maaf, saya ya. Apa ini masalah belum ingat soal kedua. Nah, ada yang ingat nggak? Apa soal yang kedua tadi saya lupa. Silakan Bapak Abi Yahya bisa bantu ingatkan Ustaz. Aku coba ingat. Ah, pertanyaan kedua, Ustadz ya. Saya lupa. Ah, Maaf, lupa. tadi apa? Bolehkah kita sholat dalam keadaan berbaring ketika kita tidak kuat untuk duduk dan berdiri? Itu, Ustadz. Nah, kira masalah dengan sakit seperti itu. Masalah yang pada berdiri dan tidak masalah yang pada duduk dan masalah dan keadaan berbanding sebagaimana yang dapat hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah mengatakan fatwa istiqamah bertakwalah yang tidak keluar dan sebatas kemampuan dari masyarakat kita. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kita lanjutkan ke penanya berikutnya yang sudah angkat tangan. Ada Ummu Amar, silakan Ummu Amar. Iya, jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Wow. Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan keberkahan serta kemudahan buat Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz, pertanyaan yang pertama, Afwan, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama adalah, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana bila anak akan memilih jurusan kuliah yang nyata-nyata bertentangan dengan syariat Islam? Misalnya mau mengambil jurusan hukum. Dan kalau dia memaksa, apakah orang tua tetap membiayai anak tersebut? Karena sebelumnya memang orang tua juga menyarankan, tetapi karena baru tahu bahwa eh, akan bertentangan dengan syariat Islam di kemudian hari, apakah bisa kita batalkan? Tapi anaknya sudah terlanjur memilih itu, Ustaz. Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Baik, eh, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara kaidah untuk apa saja yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita rambu-rambu. Dengan rambu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah memiliki iqab yang sangat dahsyat. Baik, ini kaidah. Itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh bagi seseorang untuk bertawun, saling bantu membantu dalam dosa dan permusuhan tadi. Namun Allah alam bisawab mengenai kuliah di hukum dan rincian-rincian yang ada di dalamnya, Allah alam bisawab, saya tidak tahu, ya, tapi saya berbicara secara kaidah umum. Namun detailnya orang yang kuliah di hukum yang bagaimana dan apa bentuk pelajarannya dan apa konsekuensinya, Allah alam bisawab, saya tidak tahu, tetapi saya menyebutkan secara kaidah umum. Seseorang tidak boleh saling bantu membantu apa saja yang berkaitan dengan dosa dan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran, sesungguhnya istri-istri kalian, anak kalian itu kadang menjadi musuh untuk kalian, maka hati-hatilah kamu dengan mereka. Ya. Nah, dengan ayat ini kita menyadari bahwa semua anak dan istri itu kalau menjadi musuh buat kita. Nah, di antara bentuknya, cara yang tidak enak, apa yang diinginkan oleh anak, iya, nggak enak tapi yang diinginkan oleh istri, kemudian dia tahu itu hal yang haram, hal yang nggak boleh, tapi karena nggak enakan tadi, akhirnya dia berikan fasilitas. Maka tentunya sebenarnya Anda tidak sedang sayang dengan anak Anda sedang tidak sayang dengan istri Anda, tapi justru Anda yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjerumuskan mereka ke dalam kemurkaan Allah, dan demikian juga Anda telah menjerumuskan diri Anda ke dalam kejelekan. Jadi kamu di sini ya, Allah mana? Baik, Allah. Iya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya, bagaimana hukumnya bila kita menyolatkan orang yang nyata-nyata KTP-nya Islam Ustadz, tapi dia tidak pernah sholat, dan kalaupun puasa, semau-maunya dia, kalau dia mau puasa, ya dia puasa di bulan Ramadan, kalau tidak, ya tidak. Dan baginya juga tidak merasa wajib atau maksudnya selalu mendelay untuk berangkat haji. Apakah yang seperti ini boleh disolatkan? Mohon nasihatnya. Kemudian kalau misalnya sudah pernah terjadi di waktu yang lalu, ada seorang anggota keluarga yang seperti itu dan saya ikut menyolatkannya. Apakah saya berdosa besar dan harus bertaubat? Jazakumullahu khairan atas pencerahan Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Para ulama ketika mereka membahas tentang orang yang meninggalkan sholat, maka itu kafir atau tidak kafir.
Sebagai para ulama, mereka mengatakan orang-orang yang mereka bermalas sholat sama sholat kepada sholat dan tidak sholat, maka dia kafir. Baik. Dan sebagian para ulama yang lainnya, mereka mengatakan ketika terkadang dia sholat dan terkadang dia tidak sholat karena malas ya, karena meninggalkan kewajiban sholat itu sendiri, maka orang seperti ini tidak dikafirkan. Baik, namun ketika dia tidak sholat sama sekali, sepanjang hidupnya dia tidak pernah sholat, tidak pernah rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali, tidak pernah. Baik, maka dalam kondisi seperti ini ulama yang mereka mengatakan kalau sholat terkadang dia sholat terkadang dia meninggalkan sholat dia kafir, dan kalau seandainya dia tidak sholat sama sekali, ulama yang berpendapat dengan pendapat tidak dikafirkan dia sholat, tapi kalau dia meninggalkan sholat secara totalitas maka orang tersebut kafir hukumnya. Ya, sebagaimana hadis terdatang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sesuatu yang kami melihat orang meninggalkan dia bisa dikafirkan kecuali orang yang mereka meninggalkan sholat. Nah, dan itu bisa dipastikan orang meninggalkan sholat. Jadi kalau seandainya kita tidak mengetahui, mungkin bisa saja dia sholat di rumahnya, atau dia sholat di kantornya, dengan kemudian tidak kaitan dengan sudah kita hukum dia sebagai muslim. Jadi kalau seandainya dia dipastikan memang tidak pernah sholat sama sekali, ya maka orang tersebut tidak dikatakan muslim, maka kita ya tidak menyolati dia, ya karena dia bukan seorang muslim. Nah, kalau seandainya dia sudah pernah melakukannya, tidak menyolati orang yang tidak pernah sholat sama sekali di masa hidupnya dan pasti tidak ketahui, maka dalam kondisi dia tidak tahu apa yang dia tahu, dan mengenai al-firman ini sih atau asal. Yang kami maafkan kami apa yang kami salah dan kami yang tidak menurut yang kami salah tidak sengaja di sini. Yang Allah yang menyatakan kafir. Betulah mengatakan apa yang dilakukan seseorang yang tidak mengetahui. Allah. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Boleh satu lagi Ustadz? Iya, ya Ustadz. Ini ada dua kasus dan dua-duanya pernah terjadi di keluarga saya Ustadz. Untuk pencerahannya mohon nasihat Ustadz. Yang pertama Ustadz, bagaimana hukumnya menyimpan harta warisan dari kakek nenek saya, tapi kemudian disimpan oleh kakaknya ibu saya. Sampai kakaknya ibu saya itu meninggal dunia, warisan ibu saya belum pernah dikasih kepada ibu saya. Kemudian ada semacam wasiat dari kakaknya ibu saya itu kepada anaknya harus dikasihkan kepada adiknya ini. Tapi sampai ibu saya sudah tua dan hampir lupa ingatan, harta tersebut tidak pernah diberikan kepadanya. Apakah yang meninggal, maksudnya kakaknya ibu saya ini akan, maksudnya berdosa karena menyimpan harta warisannya dan nyata-nyata tidak diberikan langsung kepada ibu saya? Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Yang kedua, misalnya sudah jelas-jelas harta warisannya sekian dan sekian, tetapi ternyata pembagiannya karena dikelola oleh satu orang tidak sesuai dengan syariat jumlah yang diberikan. Apakah orang yang memakan harta warisan orang lain itu dosanya sampai ke liang kubur? Jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya. Baik, insya Allah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah mengatur segala sesuatunya dengan keadilan dan juga memberikan manusia sendiri. Jadi sesuatu pun hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali itu akan ada kebaikan untuk manusia sendiri. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bilang zakat itu ya dan zakat warisan itu secara otomatis ketika orang tua itu meninggal, ya maka si pemilik harta tadi yang telah meninggal, pertama hartanya berfardu kifayahnya dia. Yang kedua, harta itu untuk membayar hutangnya, dia berhutang. Yang ketiga, hartanya itu untuk
ya diberikan wasiat kalau dia ada wasiat yang harus diberikan. Yang selanjutnya harta itu milik ahli waris. Ya, selama ahli waris itu tidak berhak. Baik, selama ahli waris itu tidak membunuh bapaknya supaya mati dan kemudian mendapatkan warisan. Walaupun misalnya dia tidak pernah datang kepada bapaknya, ya, atau dibunuh oleh orang lain, maka harus takut dia kepada Allah. Anak itu berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, ketika harta itu ditahan, ya kita sering menyebutkan nama secara otomatis. Ketika harta itu ditahan oleh dia, dia tidak membagikan, maka apa? Ya sama seperti hukum mencuri. Mencuri harta orang lain itu haram, mencuri harta orang yang paling terdekat dengannya itu besar dosanya. Ini kaidah dan pendapat. Iya, ketika kita berbuat baik kepada orang, kita akan dapat pahala. Namun ketika kita berbuat baik dengan orang yang paling kita yang dekat dengan kita, hal yang besar. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berbuat zalim kepada orang yang kita berdosa. Dan kalau kita berbuat zalim dengan orang yang paling terdekat dengan kita, maka dosa kita lebih besar. Jelas di sini. Baik, sehingga ya inilah perbuatan zalim dan semuanya tidak hanya ditanya akan menjadi permasalahan dalam kuburnya, tapi juga itu akan menjadi permasalahan kelak dia berkiamat. Ya, seekor kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, bagaimana lagi dengan hak yang menjadi warisan dan kemudian harta itu ditahan oleh dia dan kemudian dibesarkan kepada ahli waris. Apalagi kalau seandainya ternyata warisan tersebut ada hak anak yatim di situ, yang dia tidak berikan, maka udah dahsyat. Dia dia menghadapnya orang-orang yang mereka menahan harta warisan yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena harta itu secara otomatis dia itu menjadi milik ahli waris. Allah. Ya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Masih adakah pertanyaan dari ikhwan ataupun akhwat? Baik Ustaz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, maka mungkin bisa ada closing statement dari Ustaz jika ada, sekalian penutupan. Tafadhol Ustaz. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menutup kajian di malam hari ini, kami banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan kita, ya, dan dengan berani kalah dari masalah-masalah dalam kehidupan kita, ternyata Islam itu terus memberikan solusi untuk menyelesaikan itu. Iya, apa saja masalah yang kita hadapi, semuanya ada solusi dalam Islam. Maka siapa yang dia mendapatkan solusi benar, solusi yang menyenangkan hatinya, solusi yang menyenangkan jiwanya, solusi yang akan memberikan pahala untuknya, solusi yang menyelamatkan dia dari segala fitnah, segala kerusakan, segala bentuk kesesatan, dan solusi yang membuat dia tersenyum ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gunakanlah itu sebagai inti dalam kehidupan kita. Maksudnya ilmu adalah solusi dalam segala permasalahan kehidupan kita. Maka jangan jadikan ilmu itu sampingan. Jangan jadikan menuntut ilmu kamu punya waktu. Jangan kita menuntut ilmu ya kapan kita punya kesempatan. Jadi kita jadikan ilmu, menuntut ilmu, memahami syariat Allah, memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai prioritas hidupnya kita, melebihi daripada prioritas kita dalam mengembangkan bisnis, dalam mengembangkan usaha, dalam mengembangkan proyek, dalam mengembangkan toko, atau apapun pekerjaan-pekerjaan kita yang berkaitan dengan dunia kita. Ya, jangan sampai kalah prioritasnya kita dalam menuntut ilmu agama. Karena apa yang kita miliki di tangan kita dari harta ini,
tidak akan memberikan efek yang baik, tidak memberikan berkah, tidak akan memberikan manfaat yang besar. Ya, kalau seandainya tidak ibadah itu banyak ilmu. Misalnya sudah cukup lama tinggal di dunia. Ada yang sebagian sudah tinggal di dunia ini tahun, ada sebagian sudah 50 tahun, ada yang baru 40 tahun, ada yang sudah 30 tahun. Dari waktu sudah cukup lama mereka tinggal di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merenungi kembali, begitu hitung kembali, ya ternyata dari waktu tersebut banyak hal-hal yang sia-sia telah kita, banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka jangan sampai dari tersisa umur ini dalam keadaan Allah telah berikan kepada kita nikmat, Allah mengenalkan kita sunnah, Allah mengenalkan lezatnya ilmu tersebut, ya kita tidak menjadikan prioritas hidup kita untuk ilmu dan untuk apa memperbaiki dan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena itu dari kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta kepadanya, Allah kepadanya, berdoa kepadanya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dalam hati kita kecintaan kepada ilmu dan menjadikan ilmu adalah prioritas yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang mudah-mudahan kita menjadi bekal, kita bisa bersenyum ketika bertemu dengan Rabb kita Allah Allah. Besok sebelum semuanya dihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh kita semuanya. Barakallahu fikum jamaah sekalian. Kita akhiri majelis kita dengan hamdalah dan juga afdhal majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum jemaah sekalian, jazakumullah khairan atas partisipasinya. Semoga dimudahkan untuk berjumpa pada pertemuan berikutnya.